Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Ibu bapak, saudaraku, warga jemaat yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus, patut kita bersyukur kepada Tuhan karena atas kebaikan dan kasih sayangnya kita masih tetap terpelihara baik dan diberkati sampai dengan hari ini. Untuk merespon kasih Allah ini, mari kita bersama, kita akan beribadah bersama di saat ini, dan kita akan dituntun oleh tata cara ibadah KWP minggu yang ketiga. Dengan penuh kasih saya persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk berdiri di awal persekutuan kita. Di saat ini kita akan kidungkan pujian. Di saat ini ku angkat tembang. Saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, syukur padanya. Kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi ibadah kita di saat ini. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang kelak. Kembali kita memuji Tuhan, kita kidungkan pujian besar dan ajaib karya-Mu. Ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama
Puji-pujian. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Tetapi Ia tak menyerahkanku kepada maut. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saatnya kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama di saat ini terambil dari 1 Tawarik pasalnya yang ke-16. Kita akan baca dari ayat yang ke-35 hingga 37. 1 Tawarik 16 ayat 35 hingga 37. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, kami masih tetap terpelihara baik dan diberkati sampai dengan hari ini. Kami bersyukur di sore hari ini Tuhan, Engkau perkenankan kami boleh memuji mengagungkan nama-Mu di tengah persekutuan KWP. Tuhan Bapa di sorga, saatnya kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan tetap senantiasa mengurangkan roh-Mu bagi kami sekalian, sehingga kami dimampukan untuk dapat memahami dan melakukan firman Tuhan ini dalam perjalanan kehidupan kami. Kasihani hamba-Mu, kasihani kami semua. Amin. Satu Tawarik 16 ayat 35 hingga 37, demikian firman Tuhan. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita di saat ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Ibu Bapa, saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, dari pembacaan Alkitab ini diambil sebuah tema, mengamini penyertaan-Nya, mengamini penyertaan Tuhan. Kata amin dalam bahasa Ibrani artinya jadilah demikian. Nah, Ibu Bapa, saudaraku yang dikasihi dalam kasih Tuhan Yesus, seringkali kita mendengar bahkan mengucapkan kata amin, baik itu dalam doa kita maupun ketika kita meresponi perkataan-perkataan yang baik dari seseorang, apakah itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dan saat ini mungkin ada yang lewat medsos, FB dan lain sebagainya. Misalnya, semoga sukses dan berhasil. Semoga lekas sembuh. Semoga sehat-sehat dan diberkati Tuhan.
Dan secara spontanitas, secara iman, kita meresponnya dengan mengatakan amin. Puji Tuhan. Karena dengan mengucapkan kata amin, kita tidak hanya berkata dengan mulut saja, tetapi dengan penekanan perasaan yang sungguh-sungguh percaya akan kepastian dari ucapan yang kita dengar. Karena dalam kata amin, di dalamnya mengandung arti kebenaran, kepastian, jaminan dan pengharapan, serta keyakinan terhadap hal yang diaminkan itu. Pada ayat 36, kita lihat hal tersebut dituliskan oleh penulis Tawarikh. Demikian bunyinya, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin. Pujilah Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi dalam kasih Tuhan Yesus, ayat ini memberi bukti bahwa ketika Daud selesai menyanyikan syair pujian ini, umat merespon dengan kata amin dan diikuti pujilah Tuhan. Yang dalam bahasa Ibrani, pujilah Tuhan ini artinya adalah haleluya. Inilah respon iman, di mana umat memahami bahwa syair ini menggambarkan realitas kehidupan mereka yang di dalamnya dijelaskan adalah ada campur tangan Allah yang begitu dahsyat serta mengagumkan. Mereka kembali dibawa untuk mengingat bagaimana Allah menolong mereka keluar dari tanah Mesir sehingga mereka memperoleh tanah Kanaan dan mereka menaklukkan musuh-musuh mereka dan mengalami periode keemasan dan kejayaan sebagai suatu bangsa di zaman Daud dan Salomo. Nah, ibu bapak, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita pun dapat belajar dari syair-syair Daud ini bahwa ketika pandemi COVID-19 merajalela dan menelan korban jiwa serta materi, kita dimampukan untuk melihat realitas hidup dari titik yang terendah. Pengalaman bersama sebagai keluarga yang bertahan di tengah krisis akibat pembatasan sosial, ataupun suka duka kehidupan karena terdampak langsung pembatasan sosial serta kesulitan lainnya. Inilah saatnya bagi kita sebagai warga jemaat, untuk saatnya kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, agar sesudah pandemi COVID-19 ini berakhir, kita akan dengan lantangnya menyanyikan kasih setia Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita, dalam situasi kondisi apapun itu. Dan kita tetap mengaktakan dalam hati kita akan terus menyanyikan kasih setia Allah selamanya dan selamanya. Terpujilah firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita respon perenungan kita di saat ini. Kita akan kidungkan pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus.
kasih Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Di tengah persekutuan di saat ini, kita akan memberi persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan kidungkan pujian Bila Ku Renungkan. Renungkan kasih Tuhan yang tak menyelamatkan dirimu, walau salib berat ditanggungnya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih kepadamu buat firman Tuhan yang mulai tersampaikan di saat ini. Kau mengajarkan kami untuk mengaminkan penyertaan-Mu dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga kami tetap ada dalam aturan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman yang mulai tersampaikan di saat ini. Mampukan kami untuk dapat menjalankan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga. Di saat ini Tuhan, kami berdoa buat warga jemaat, mulai dari KWP 1 hingga sampai dengan KWP 16. Tuhan berkati warga jemaat-Mu Bapa. Berkati kehidupan mereka, kehidupan keluarga, pribadi lepas pribadi. Berkati kehidupan anak-anak, orang tua, bahkan ibu bapa dalam
usia indah. Berkati kehidupan kami sekalian Bapa. Karuniakan sukacita damai sejahtera-Mu bagi kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami ini seturut dan sekehendak Bapa di sorga. Berkati kami sebagai orang tua. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan yang terbaik buat anak-anak kami. Berkati cita-cita harapan masa depan anak-anak kami. Biarlah kehidupan mereka tetap senantiasa terpelihara baik dan diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, di saat ini pun kami berdoa buat BPMC, para penatua, diaken, pastor, keyboardis, singers, tim kreatif. Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu. Berkati pemberian diri hamba-hamba-Mu Tuhan, dalam menjalankan tugas pelayanan mereka. Biarlah kehidupan mereka tetap senantiasa diberkati oleh Tuhan, bersama dengan keluarga. Kami percaya ketika pemberian diri kami melayani Engkau Bapa, berkat-Mu senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Pun di saat ini kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat daerah sampai pelosok pedesaan. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, beri hikmat, hati yang bijaksana, dan roh takut akan Engkau, sehingga hamba-hamba-Mu ini Tuhan dimampukan dapat melakukan, menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka hanya atas pertolongan Allah semata. Terima kasih Bapa di sorga, di saat persekutuan ini kami boleh membawa persembahan. Kami yakin dan percaya apa yang kami beri ini Tuhan adalah berkat-Mu yang telah anugerahkan bagi kami sekalian lewat tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Berkati persembahan ini Bapa, sehingga boleh terpakai baik untuk pelayanan gereja-Mu. Berkati usaha pekerjaan kami, apapun itu Bapa, biarlah tetap senantiasa berkat Tuhan terus mendiris dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini dan selalu terus hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan pengasihan. Ampuni salah dosa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur kepada-Mu. Amin. Mengakhiri persekutuan kita di saat ini, dengan kasih jemaat diundang berdiri, kita akan kirungkan pujian Di Hidupku. Yang senantiasa berjalan sertaku, masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamat. Sebab Tuhan berjalan
Ibu Bapa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan menerima berkat kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Demikian ibadah kita di saat ini telah selesai. Jemaat disilahkan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.